Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua. Di perjumpaan siang hari ini kita berjumpa kembali di program unggulan klinik kita. Dan alhamdulillah kali ini narasumber yang sudah hadir ada beliau Dr. Gigi Triwibowo. Tentu saja nanti kita akan berbincang melanjutkan ilmu pengetahuan dan ilmu kesehatan kita seputar gigi. Silakan nanti Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793.000, SMS dan juga di WA kami di 08112553.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah baik. Sudah barang tentu untuk kesehatan gigi pasti banyak terbengkalai. Karena kalau nggak sakit nggak bakal peduli ya kan. Betul, betul. Beda dengan perut. Perut itu belum apa-apa sudah biasanya sangat diperhatikan karena sebelum sakit kan pasti lapar dulu. Ya, itu memperhatikan juga. Belum apa-apa juga jamnya makan diperhatikan. Tapi kalau gigi, kalau nggak sakit nggak mungkin ingat dokter gigi punya gigi. Punya gigi ya. Walaupun tahu apa rekomendasi bahwa 6 bulan sekali alangkah lebih baik kalau silaturahim ke dokter gigi untuk melihat kondisi keadaan gigi. Tapi 6 tahun juga belum tentu datang. Ya. Silakan, Dok. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar dan pemirsa sekalian, alhamdulillah kita ketemu lagi di forum klinik kita pada siang hari ini. Dan karena sudah cukup lama kita tidak berbincang untuk meninjau kembali atau melihat kembali, atau kita bicara kembali bagaimana pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut. Dan apa sih sebetulnya juga perlu kita ingat kembali juga, gigi kita itu apa, untuk apa gitu. Ya, oleh karena itu siang ini selain nanti silahkan kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan di seputar kesehatan gigi dan mulut, kita akan mereview ya untuk siang hari ini bagaimana sebetulnya pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut. Sebelum itu perlu kami sampaikan untuk mengingatkan kembali ya pada para pemirsa pendengar bahwa fungsi gigi itu ada 3 hal yang perlu diperhatikan ya. 3 hal, dan tentu untuk selanjutnya tentang pemeliharaan kesehatan gigi, pengobatan, rehabilitasi dan lain-lain itu juga hanya untuk seputar 3 fungsi ini. Yang pertama gigi dan mulut sebagai alat bantu fungsi bicara. Alat bantu fungsi bicara, sehingga seseorang kalau gigi dan mulutnya lengkap, kemudian normal, posisinya bagus, tentunya akan bisa melakukan atau mengucapkan sesuatu dengan jelas, begitu. Kemudian fungsi yang kedua untuk membentuk wajah supaya serasi, supaya ganteng, cantik, kayak gitu. Itu pun juga sama. Kalau gigi kita tertata dengan rapi, normal, gitu ya, tentunya ya, normal itu mestinya terletak pada tempatnya. On the right track gitu ya. Karena ada juga gigi yang ya keluar dari relnya itu. Nah, itu tentu akan menjadikan kita berpenampilan lebih baik, ya, lebih ganteng, lebih cantik gitu. Kemudian yang ketiga yang alat bantu untuk pengunyahan. Ini tentunya sebagai alat bantu untuk proses pencernaan makanan. Nah, sehingga dengan pengunyahan yang baik, tentu nanti makanan yang kita makan itu akan mudah ditelan, kemudian bisa mudah masuk ke ruang pencernaan selanjutnya, sehingga nanti proses pencernaan bisa berjalan dengan baik. Nah, yang pertama tadi perlu kita ketahui bahwasanya
dalam rongga mulut itu kita tahu ada titik-titik artikulasi kalau bahasa kita, atau makhraj ya. Makhraj. Ya, bahasa awam kita, makhraj. Sehingga kalau makhraj, karena kita bicara tentang gigi, maka makhraj yang berhubungan dengan gigi itu giginya terletak pada tempatnya, ya, utuh, baik, tentu makhraj yang kita keluarkan, huruf yang kita keluarkan akan baik juga, ya, akan kita keluarkan dengan baik juga. Satu contoh misalnya, karena kita sedang galak-galaknya untuk belajar tahsin, ya, dari guru tahsin kita dapati huruf dhad misalnya. Dhad itu yang benar mestinya kita memfungsikan gigi geraham kita nanti bersentuhan dengan lidah, ya, gigi geraham bersentuhan dengan lidah, sehingga manakala ada seseorang yang gerahamnya sudah nggak ada, ya, dari guru tahsin juga ya sudah maklum kalau sudah nggak ada gerahamnya, huruf dhad nggak akan bisa keluar dengan sempurna. Bahkan punya gigi geraham pun kalau cara mengucapkannya salah, meletakkannya salah, juga nggak akan bisa terucap dengan sempurna. Nah itu, ya, tuh berarti otomatis kalau gerahamnya ada lengkap, ya, ada yang bersentuhan dengan dua geraham, berarti kalau lidahnya gede itu dua geraham bisa tersentuh semuanya, bisa. Kalau lidahnya relatif kecil berarti salah satu juga sudah bisa. Ada juga yang lidah, ya, kalau tadi kan lidah tengah belakang itu, ya, kalau kita belajar di tahsin itu begitu. Kalau lidah bagian depan, tok misalnya, ya, atau tak juga demikian, tak, po, kemudian dal. Nah, kalau bahasa Indonesia huruf-huruf Latin ya sama, D, ya, D, T, ya hampir sama, ya, hampir sama. Kalau itu giginya lengkap, bagus, posisinya bagus, terucap dengan baik. Tapi kalau tidak, tentunya juga. Nah inilah, maka gigi itu sangat berperan untuk menentukan bagaimana kata-kata tertentu, huruf-huruf tertentu, baik huruf hijaiyah maupun huruf Latin bisa keluar dengan sempurna. Ya. Bisa juga yang lain, misalnya zal, zain, itu gigi bawah bersentuhan dengan lidah, ya, sin juga demikian. Ya, huruf Latin pun juga demikian, ya, hampir huruf-huruf yang makhrajnya, huruf Latin yang makhrajnya sama dengan atau berdekatan dengan huruf-huruf hijaiyah tadi sama, pengucapannya juga demikian, ya, itu. Kemudian yang kedua, membentuk wajah. Kita bisa lihat dan bisa membayangkan atau mungkin bahkan melihat langsung di sekitar kita. Misalnya kita sudah punya kakek, nenek yang giginya sudah nggak ada, ya, atau mungkin sudah sebagian besar nggak ada, kita lihat, ya, wajahnya, ya, mungkin kempot, ya, wajahnya sudah nggak proporsional lagi lah pokoknya. Nah itu, kita bisa bayangkan kalau yang kita lihat orang tua, kita bilang, oh, ya strapopo, wajar orang tua seperti itu. Coba kalau masih muda, ya, masih muda ternyata giginya banyak yang nggak ada. Coba beberapa kali waktu yang lalu juga sudah saya sampaikan, dan ini sering saya di tempat praktek itu sering saya sampaikan kepada para pasien. Utamanya kalau anak-anak muda, ya. Saya punya pasien masih SMA, mungkin baru kelas 2. Ya. Putri, hebat lagi kan? Kalau putra itu yang tadi yang sering saya ceritakan itu putra. Ada pasien saya laki-laki umur 38 tahun, habis giginya, habis, ya, atas bawah habis, dan itu periksa dan pengen diperbaiki penampilannya dengan pasang gigi tiruan itu karena apa? Karena mau nikah. Nah ini umur 38 kalau tidak salah itu. Ada misi besarnya, ya. Mau nikah, giginya habis, mungkin kalau nggak nikah ya nggak akan diperbaiki giginya mungkin. Mau nikah terus kemudian pengen tampilnya bagus, ya, diperbaiki giginya. Nah itu laki-laki, ya walaupun nggak benar juga, sering saya sampaikan, oke lah kalau laki-laki tidak ada masalah, karena laki-laki, ya, wanita melihat wajah itu mungkin hanya berapa %.
Tapi kalau laki-laki melihat wanita, mungkin wajah itu yang dilihat mungkin 80%. Ya. Yang 20% mungkin baru tanggung jawabnya atau mungkin gematinya, mungkin baru itu. Ya. Beda dengan wanita melihat laki-laki. Mungkin wanita melihat laki-laki yang dilihat pertama kali tanggung jawabnya dulu mungkin. Bertanggung jawab, ompong nggak popo gitu mungkin gitu. Ya. Nah ini, maka kalau laki-laki yang ompong rusak parah itu saya wis rapopo mas, cah lanang, nggo ngeyem-yem. Tapi kalau perempuan, ya ini tadi yang pasien saya ada ini perempuan, baru kelas 2 SMA itu gigi depan itu separuh sudah rusak. Gigi depan, saya nggak bicara gigi belakang, karena biasanya kalau gigi depannya sudah separuh rusak itu belakang lebih parah biasanya. Ya. Nah itu coba kalau perempuan SMA kelas 2 gigi depannya aja hampir separuh rusak, terus ya, saya nggak bisa bayangkan. Apalagi sebelumnya, sebelum datang ke tempat saya, misinya itu mau dicabut giginya. Nah, mau dicabut dulu ini kok belum ngomong tentang pencabutan gigi. Maka dulu kan saya sampaikan, kapan kita bisa mencabut gigi kita? Artinya apa? Saya hanya menyampaikan satu pesan kepada semuanya aja, jangan mudah-mudah cabut gigi. Ini udah berapa kali saya sampaikan juga. Jangan mudah-mudah cabut gigi. Ya. Kalau nggak sangat terpaksa. Ya. Walaupun ada solusi, cabut gigi, pasang gigi palsu. Itu menurut saya, ya kalau sudah lewat 40, lewat 50, terserah lah itu, terserah. Tapi kalau masih muda, belum nikah, jangan. Ya, jangan. Harus betul-betul dikendalikan. Kalau masih bisa dipertahankan, pertahankan. Nah, maka ini ya, fungsi yang kedua tadi, membentuk wajah biar serasi, biar cantik, biar ganteng. Ya. Itu kalau belum dicabut giginya, kita bisa bayangkan usia muda giginya banyak yang hilang, terus kayak ngopo gitu. Pasien yang saya ceritakan tadi, yang separuh tadi, cantik wajahnya, betul. Tapi begitu giginya banyak yang hilang, begitu senyum, begitu senyum wes ketok, sudah parah banget itu. Ada yang janggal ya. Parah banget, gigi depan loh itu, gigi depan. Nah, maka ini ya, saya mereview lagi tentang pemeliharaan kesehatan gigi itu, saya berharap banyak ini bisa bermanfaat, bisa berguna, utamanya bagi kalangan-kalangan yang masih muda. Ya. Ayolah dijaga betul. Ya, kepepetnya diampet sampai nanti nikah lah, terserah. Setelah nikah mau giginya habis terserah gitu aja ya, misalnya gitu, enggak apa-apa. Wis enek sing duwe, enggak apa-apa. Tapi kalau belum ya jangan lah itu ya, jangan. Ya. Nah ini sehingga ya, fungsi yang kedua tadi, memang gigi itu sangat berpengaruh terhadap bentuk wajah kita. Artinya kalau giginya komplit, wajah kita kelihatan bagus. Tapi kalau nggak komplit, seperti Mas Tommy bilang tadi, ketok aneh, ning aneh apa ya? Nah, setelah senyum baru kelihatan. Ya, setelah senyum baru kelihatan, oh giginya ompong gitu. Nah ini yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga tentang tadi untuk pengunyahan. Ya, pengunyahan saya kira sudah banyak ya yang kita tahu ya. Gigi itu mempunyai fungsi pengunyahan ya. Tentunya sesuai dengan fungsinya yang saya katakan. Untuk pengunyahan biasanya memang geraham. Nah, depan ini untuk gigit, taring untuk nyobek, itu teorinya gitu, teorinya. Tapi kalau sudah giginya banyak yang rusak ya, karena rata-rata yang rusak awal itu belakang rata-rata. Maka akhirnya setelah banyak yang rusak yang belakang nggak bisa untuk ngunyah, akhirnya gigi seri, gigi taring itu ya untuk ngunyah, yang untuk gigit, untuk nyobek itu. Ya itu akhirnya alih fungsi. Nah ini ya, kalau fungsi pengunyahan nggak berjalan dengan baik ya beberapa akhirnya memutuskan, udahlah makanan yang untuk saya yang lunak-lunak aja lah, makan bubur aja, makan ini yang lunak-lunak, yang ini. Ya. Ini saya punya cerita Mas Tommy. Ada seorang kenalan gitu ya, ya usianya sebenarnya belum tua bener, tapi
tadi ya seperti bukan yang tadi saya katakan mau nikah orang ya. Beda orang. Giginya habis ya. Kemudian dia cerita suatu saat ada saudaranya yang mau nraktir makan gitu. Mau nraktir makan, ayo Om kita makan-makan. Oke, ayo diajak makan sate. Oke, makan sate mau? Oh, enggak apa-apa, oke. Makan sate. Nah, medan berat ini sate. Kalau nggak fit bener ternyata ya giginya. selama makan sate oke semua, enggak ada masalah. Udah habis, di piringnya bersih. Ini juga masih bisa Om, masih. Oh, jangan tanya gitu. Bangga ya. Itu. Nah, karena itu di warung desa itu kan ya jendelanya dekat dengan tempat duduk tadi. Nah, setelah keluar ternyata di balik jendela tadi penuh dengan daging. Ternyata apa? Sate tadi hanya diisep sebentar, buang. Diisep, buang. Itu. Jadi macam biasa. Makan permen karet ya. Nah ini sudah, kalau yang namanya sudah gigi nggak punya itu di traktir sate. Ya mungkin kalau saya mungkin diece jadi itu ya mungkin diece makan sate bisa enggak gitu ya. Nah itu ternyata sudah seperti itu. Nah, oh ya saya tambahi untuk yang tadi, untuk yang apa namanya, kalau giginya ya kurang baik itu ya, misalnya ada beberapa yang hilang tadi, perlu bisa saya sampaikan juga, selain ganggu fungsi pengunyahan, bicara, estetika, bahkan bisa dikatakan apa ya, gairah hidup. Nah, gairah hidup juga sudah beda, ya sudah beda. Artinya apa? Karena di antara kesibukan kita selama hidup itu juga termasuk makan, interaksi dengan orang lain, bergaul. Coba kalau giginya ompong, nah giginya ompong, misalnya kita ada undangan makan-makan, tampil juga nggak pede ya, karena bicara juga sudah nggak begitu leluasa, makan apalagi, lah itu otomatis nanti akan membatasi dia. Ya, itu. Maka ini betul-betul ya, betul-betul dijaga. Sehingga sekarang yang perlu kita tekankan lagi pada para pemirsa, pendengar sekalian, marilah siapapun yang ada di keluarga kita, ya, apapun peran kita di keluarga kita, ayo ini betul-betul kita ini kan apa? Kita galakkan bagaimana supaya tadi yang saya katakan tadi, gigi kita itu betul-betul dipertahankan selama mungkin, ya, selama mungkin dipertahankan di rongga mulut kita. Ya. Bahasa lainnya tadi, jangan mudah-mudah cabut gigi. Ya. Artinya apa? Kalau gigi kita bermasalah, gigi sakit misalnya, atau mungkin ada ngilu-ngilu, ada sesuatu yang sepertinya bolong, cepet-cepetlah datang ke dokter gigi. Jangan enggak apa-apa, minum obat selesai. Untuk tidur nanti juga hilang sendiri. Jangan. Nah, gigi enggak bisa sembuh, gigi itu. Enggak bisa sembuh. Apalagi kalau sakitnya karena kelowok, enggak bisa sembuh. Diobati reda. Sakitnya hilang tapi enggak sembuh, kelowoknya masih ada. Ya. Dan bahkan kelowok itu makin lama makin besar. Dan itu pasti itu. Nah, itu enggak mungkin semakin besar. Sempit. Iya. Kadang-kadang udah ini saya obati sembuh kok. Enggak sembuh. Jangan jangan salah mengerti. Diobati reda sakitnya iya. Enggak kambuh sakitnya iya. Tapi lubangnya tadi enggak sembuh. Semakin lama semakin parah. Nah, maka saya selalu mengkampanyekan ya, walaupun ada juga teman-teman, loh kalau nanti orang-orang sehat giginya semua nggak ada yang kerowok, gigi dokter gigi nganggur. Enggak. Justru misi dokter gigi itu memang bagaimana supaya orang-orang nek iso aja kerowok gigine. Itu. Karena apa? Karena dari tahun ke tahun makanan kita itu sudah didesain untuk gampang merusak gigi. Nah, jadi walaupun kami dokter gigi gencar mengkampanyekan ojo nganti do kerowok giginya gitu, tetap pasti ada pasien banyak, ya. Iya, tetap banyak. Ya.
paling tidak kita itu ya cita-cita insan kesehatan secara umum sebetulnya kan gitu, Mas. Jadi kalau dulu waktu saya masih kecil itu orang itu bagaimana sakit diobati sembuh, ya sakit diobati sembuh. Lah sekarang enggak. Bagaimana dokter itu bertugas supaya orang sehat itu tetap sehat, jangan sakit. Nah itu sudah ganti. Bukan berarti wah kalau sehat periksa nanti kan nggak dapat apa-apa kita, nggak ada yang sakit, nggak ada yang dirawat di rumah sakit. Salah. Nanti pada saatnya nanti di rumah sakit nanti juga pelan-pelan orang yang sehat itu observasi di rumah sakit paling sehari 2 hari biar tetap sehat. Ya. Sehat biar tetap sehat gitu. Bukan sakit diobati sembuh pulang, bukan gitu. Nah, terus kira-kira itu kapan? Nah, itu tergantung kita. Nah, tergantung kita. Gigi juga demikian. Ya, bagaimana dokter gigi bisa mengatasi ini PR kami dokter gigi masih gede banget Mas itu. Masih gede banget. Malah ada beberapa teman wah kita awak dewe itu apalagi Covid kemarin ya. Mundur lagi kan, seolah mundur lagi. Ya. Apalagi kalau seperti dulu mungkin perlu nanti suatu saat kami ulang lagi yang namanya DMF dulu pernah saya sampaikan di forum ini juga. Ini ada baiknya memang masyarakat paham dengan yang namanya DMF ini, jangan hanya kami insan kesehatan terutama kesehatan gigi, masyarakat paham dengan sendirinya cara ngitungnya. Bagaimana indeks kesehatan gigi itu difahami oleh masyarakat sehingga nanti dipraktekkan sendiri. Oh, saya ternyata indeks saya masih jauh di bawah. Nek perlu satu keluarga itu dicek sendiri walaupun standarnya betulnya maksudnya populasi tertentu ya gitu. Tapi tidak apa-apa itu. Dipahami sendiri satu keluarga ya misalnya hanya isinya 5 atau berapa tidak apa-apa. 5 itu di rata-rata oh ternyata jelek kayak gitu. Kalau jelek genjot supaya bagus. Nah itu. Ya baik. Ya pemirsa, kami harapkan nanti di sesi berikutnya Anda bisa bergabung di line telepon 02716793000, SMS dan juga di WA kami di 08112553000. Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami khususnya di program unggulan klinik kita siang hari ini. Masih bersama Dr. Gigi Triwibowo. Tadi sudah sampai kita dapatkan gambaran-gambaran bagaimana krusialnya merawat gigi dan gusi, jangan menunggu sakit. Karena kalau sudah sakit itu sebenarnya sesuatu yang telat. Dan sesuatu yang telat itu bisa menimbulkan gawat. Begitu ya Dok ya. Kita bacakan yang ada di WA Dok ya. Dari Ida di Klaten. Dokter, sehari paling bagus itu gosok gigi berapa kali? Nah, saya sendiri gosok giginya lebih dari 7 kali Dok. Iya, bagus ini. Iya, jadi para pakar menyampaikan ya, gosok gigi itu minimal gitu ya, yang dikatakan minimal 2 kali. Dan 2 kali itu waktunya, beberapa kali saya sampaikan juga di forum ini, 2 kali itu waktunya sebelum tidur. Selalu yang disebutkan awal itu yang sebelum tidur. Ini karena memang sangat urgent sekali. Sebelum tidur. Kemudian yang 1 kali setelah sarapan. Ada yang mengatakan pagi. Ya, oke lah silahkan pagi, tapi nanti kalau pagi setelah sarapan gosok gigi lagi. Ya. Kenapa kok itu sebelum tidur? Misalnya sebelum tidur itu karena apa? Karena nanti aktivitas tidur itu nanti kita istirahat lama. Ya, istirahat lama. Tidak ada aktivitas bicara, tidak ada aktivitas makan. Maka kalau kondisi giginya kotor, ya, berarti nanti rongga mulut kita, gigi kita itu banyak kotoran, banyak sisa makanan. Itu nanti akan ada proses pembusukan dari sisa makanan. Ya, proses pembusukan, dan inilah nanti yang akan menjadikan gigi kita gampang keropok. Harus hati-hati ini ya. Beda kalau kita seperti ini kan kita bangun ini kan berbincang ya, ada
nelan ludah juga, ya. Ada aktivitas macam-macam makan, ya. Apalagi yang kita makan tuh makanan yang berserat, atau makan makanan buah yang berserat juga itu, ada aktivitas yang namanya self cleansing, membersihkan diri. Rongga mulut kita pakai untuk makan, tapi makanan yang kita makan itu membersihkan gigi kita. Misalnya kita makan nanas itu misalnya, makan makanan yang berserat yang lain, buah-buahan yang berserat lain, nanti akan membersihkan. Makan sayuran juga demikian, ya, akan membersihkan gigi. Tapi kalau kita tidur, tidak ada aktivitas makan, aktivitas menelan ludah pun juga mungkin kalau ngimpi mungkin bisa menelan ludah, mungkin ya saya tidak tahu. Tapi kalau tidak ada ini, bukan ditelan, tapi biasanya dibantal keluar, gitu. Ya, ada lukisan pulau itu ya dibantal, itu. Ya. Karena kan nggak sadar ya, saraf-saraf sudah tidak sadar. Betul, jadi itu ya. Sehingga kalau gosok gigi itu tadi 2 kali minimal, 2 kali. Adapun kalau 7 kali itu saya sarankan 7 kali itu beberapa saat setelah makan itu perlu, kalau sempat, ya, gosok gigi. Kemudian kalau kata Rasulullah setiap kali setelah wudhu, ya, setiap kali wudhu bukan setelah wudhu, setiap kali mau wudhu, ya. Kita awali gosok gigi dulu, kumur-kumur, ya, kemudian wudhu. Nah, itu nasihat Rasulullah seperti itu. Rasulullah ngendika kalau tidak keberatan, kalau tidak memberatkan umatku katanya. Nah, kita kalau nggak merasa keberatan, apalagi tadi sudah 7 kali dengan 5 wajib ya. 5 yang 2 mau tidur. Nah, gitu. Saya kira bagus itu. Ya, demikian ya. Baik, kita sapa yang ada di line telepon, kita terima di 6793000. Halo, assalamualaikum. Ya, silakan diulangi kembali di 02716793000. Baik dok. Oh ya, ada yang sudah bergabung. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, sudah terhubung bapak atau ibu? Halo, assalamualaikum. Ya, baik, kita nantikan sambungan berikutnya ya di 6793000. Sebenarnya seberapa besar faktor makanan atau minuman ini mempengaruhi kesehatan gigi kita, dok? Entah itu dari bahan, entah volume, entah frekuensi makan, itu pengaruhnya seberapa persen? Yang jelas kalau menurut penelitian itu makanan-makanan yang mengandung gula itu yang berpengaruh negatif. Itu paling dominan ya, itu ya. Makanan-makanan lain yang tidak mengandung gula, apalagi makanan-makanan yang berserat, oke-oke saja, bagus itu malah. Nah, tapi kita harus ingat bahwa kita tidak bisa lepas dari makanan yang mengandung gula. Nah, karena itu untuk tenaga, baik itu berasal dari murni karbohidrat, misalnya nasi atau dan yang lain-lainnya atau yang lain ya, itu tidak bisa lepas. Kita jeda dulu ya, kita terima. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa? Di mana Bapak? Dari Pak Jumadi, Pak Sempor. Silakan Pak Jumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga Pak. Mohon pencerahan ini. Saya punya putri, saya punya putra satu. Artinya sudah dewasa, dia itu anak saya itu putri. Tapi kemarin sempat operasi gigi paling akhir, gigi tambahan seperti itu, dokter. Itu apakah memang lazim ada seperti itu dan itu dioperasi, dicabut itu dokter? Betul, nah, ini sebenarnya dari keturunan itu kan tidak pernah ada yang seperti itu. Itu anak saya itu kemudian datang ke dokter, disarankan ke dokter gigi itu harus diambil dan dapat operasi kecil diambil seperti itu dokter. Kemudian sekarang yang di rahang atas itu seperti ada tumbuh lagi gitu di samping. Bisa diulangi yang atas seperti apa? Yang rahang atas sebelah belakang itu ternyata tumbuh gigi lagi. Kemarin yang diambil rahang bawah. Ya. Nah itu
lazimnya itu ya fenomena apa itu sebenarnya dokter mohon. Fenomena. Ini usianya berapa tadi? Putrinya usia berapa? Ya sudah punya putra satu. Oh, sudah berkeluarga berarti ya? Ya, 25 tahun. 25-an itu ya. Nah, begitu dokter, terima kasih sekali untuk informasinya. Langsung saya sampaikan pada anak. Tidak begitu risau karena sekarang yang sedang dikeluhkan ini di rahang atas sebelah kiri, di belakang sendiri itu tumbuh, sepertinya akan tumbuh gitu. Terima kasih dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Koneksinya seperti kayak beda benua begitu ya. Tapi bisa ditangkap ya. Bisa ya dok ya. Jadi yang pertama tadi operasi gigi yang paling belakang. Jadi memang jumlah gigi kita harus ketahui jumlah gigi kita total kan 32. 32 itu yang 4 paling belakang yaitu sering bermasalah. Ya, 4 paling belakang itu berarti atas bawah. Atas bawah. Jadi dua. Kiri atas satu. Ya, kanan atas 1, kiri atas 1, kemudian kiri bawah 1, kanan bawah 1. Paling ujung itu ya? Paling ujung. Paling besar itu padahal ya? Geraham besar. Enggak ada yang ada yang agak kecil juga memang enggak apa-apa, enggak mesti besar. Hanya posisinya ya, karena gigi paling belakang itu biasanya kekurangan tempat. Ya, biasanya kekurangan tempat sehingga akhirnya tumbuhnya ya ada yang telentang, ya, ada yang posisi normal naik, ada yang miring, ada macam-macam posisinya. Dan posisi yang nggak normal inilah yang sering sekali menimbulkan permasalahan. Ya, permasalahannya tadi karena miring nyodok ke depan otomatis bikin sakit. Ya. Atau kadang-kadang malah horizontal, jadi mendatar gitu, sehingga nggak pernah muncul di permukaan tapi maju terus ini nyodok gigi depannya, sehingga kadang-kadang seperti nggak ada apa-apa tapi tahu-tahu giginya sakit, bengkak bisa. Nah, oleh karena itu tadi begitu diperiksakan ke dokter karena diduga memang permasalahannya dari situ, daripada nanti sering menimbulkan rasa sakit, disarankan untuk dicabut. Itu betul, itu memang gitu, sarankan untuk dicabut. Dan gigi itu memang tumbuhnya itu biasanya antara umur 18 sampai 25 atau 26. Nah, semakin ke sana ada juga yang tumbuh umur 30 lebih baru tumbuh, ada. Tapi itu berarti sudah tidak normal. Semakin tua biasanya semakin sakit. Baru tumbuhnya aja sakit. Oh, berarti ini tumbuhnya termasuk telat gitu ya? Iya. Tumbuhnya sakit. Nah, maka bagi orang tertentu yang tidak tumbuh malah nggak usah risau, nggak tumbuh nggak ada rasa sakit, tenang aja malah nggak, alhamdulillah gitu ya. Kalau nggak tumbuh, lah kadang-kadang bukan nggak tumbuh tapi mendatar, tumbuh di dalam mendatar, lah itu yang nanti suatu saat akan ada masalah. Nah, sehingga ya sudah yang belum pernah mengalami udah tenang-tenang aja, tapi kalau nanti mengalami ya sudah, apa kata dokter gigi, misalnya harus dicabut, cabut aja, tidak apa-apa. Ada kalanya rumah sakit tertentu itu menawarkan ya, 4-4-nya sekaligus. Ya, dilihat kok, misalnya yang bermasalah yang sekarang baru 1, tapi yang 3 yang lain yang paling belakang tadi, ya itu berpotensi bermasalah. Itu ada rumah sakit yang sekaligus menawarkan. Ya, menawarkan bagaimana kalau ke-4-nya sekaligus diambil. Tapi biasanya kalau mengambil 4-4-nya itu biasanya harus rawat inap minimal sehari. Ya, minimal sehari. Nanti untuk observasi, karena apa? Pasca operasi biasanya nanti belum bisa makan. Nah, itu diinfus sehari lah ya. Setelah itu baru pulang. Ya. Atau kalau misalnya butuh persiapannya, antrinya banyak, ada kalanya juga operasinya sampai malam, ya itu masuknya agak awal biasanya. Ya, itu masing-masing rumah sakit beda-beda. Tapi apapun, kalau memang direkomendasikan oleh dokter gigi untuk diambil, sebaiknya diambil saja. Ya, sebaiknya diambil. Nggak usah dieman-eman. Kalau gigi paling belakang itu nggak usah sayang. Apakah nanti kalau dicabut
terus perlu pakai gigi palsu, enggak usah, enggak perlu itu, enggak perlu dikasih. Ya. Justru memang malah biar enggak ada. Jadi gigi paling belakang itu ada dan tidaknya itu enggak ada pengaruh ke pengunyahan kita. Ya. Kecuali kalau depannya hilang, beda. Jadi misalnya gigi paling belakang itu ada, gigi depannya sudah hilang, malah kita usahakan yang paling belakang tadi ditarik ke depan dikit, menggantikan posisi yang hilang tadi. Kalau bisa. Tapi kalau posisinya miring ya sudah, tidak bisa. Nah, kalaupun bisa agak susah itu dengan peralatan tertentu, tapi agak ribet karena kita sudah terlanjur tua biasanya. Ya. Ya itu jadi Bapak tadi tidak ada masalah kalau yang di atasnya tumbuh, tapi kalau tidak ada keluhan apa-apa, biar dulu tidak apa-apa. Tapi kalau nanti muncul keluhan seperti yang di bawah, saya sarankan baiknya diambil. Ya, 4 gigi itu memang udah diambil semua tidak apa-apa, gitu ya. Oke. Jadi tidak usah risau, tidak genep 32 gitu ya. Waduh ini ya. 32 ini yang berfungsi utama 28 aja. 28 ya. Ya. Informasi ini kan kita jarang dapat. Kalau nggak tahunya pokoknya baca literatur, 32 apa kurang ini. Kayak belum lengkap kehidupannya. Sebenarnya pola aktivitas mengunyah ya itu gimana ya cara mendoktrinkan pada yang generasi-generasi awal, anak-anak atau remaja, agar ke belakangnya itu tatanan giginya rapi begitu. Iya. Kan kalau baru awal-awal tumbuh kena hantaman tak beratur kan juga kocar-kacir itu tata letaknya. Gimana? Gini, jadi kita itu pola makan itu sudah bergeser agak lumayan parah, gitu ya. Kalau kita parahnya di mana ya? Kalau zaman saya dulu, zaman kita kecil dulu ya, itu makanan tuh masih banyak yang alami, masih banyak yang ini ya. Yang kita makan itu ya sayuran, masih oke lah kita. Tapi generasi yang sekarang ini, kira-kira yang masih suka urap itu berapa persen? Nah, anak muda itu sudah pada nggak mau. Kemudian yang suka makan buah langsung di berakoti ya itu berapa? Dulu tebu itu aja betul, tidak pakai alat ya, pada kulitnya aja di berakot itu ya. Kalau kulit luarnya jangan tuh memang jangan tuh sekarang rusak itu. Kalau tebunya oke, enggak apa-apa. Itu self cleansing juga itu membersihkan. Iya itu bagus itu. Memang sempat ngalamin. Walaupun manis ya, ada gulanya, tapi itu membersihkan juga bagus. Lah, iya yang saya katakan tadi, berapa banyak anak-anak muda sekarang itu yang tidak memfungsikan gigi dengan baik. Artinya makan buah itu nggak maunya sudah di blender, bikin jus misalnya, udah. Yang dimakan serba mie. Nah ini ya mumpung saya ingat, bumbunya tajam. Masya Allah dari generasi muda sekarang coba, mie aja ada level-levelan tuh kan? Iya betul. Ada yang level 16, level 18. Level apa? Level pedesnya coba. Sudah perutnya sudah seperti itu gitu. Makannya pedesnya bukan main. Aktivitas ngunyahnya sudah berkurang. Ya kalau yang dimakan hanya mie, yang dikunyah apa? Paling cuman diserot-serot gitu aja ya. Sudah giginya nggak berfungsi dengan baik. Nah, inilah yang menjadikan jadi gigi itu kalau berfungsi dengan baik, kekuatannya juga akan terjaga dengan baik. Ya, kekuatan jaringan pendukung gigi karena di sana nanti ada sirkulasi pendaraan di sana yang bagus sehingga nanti gigi itu akan tetap kuat. Kalau gigi tidak berfungsi dengan baik, ya tidak ya sama dengan tangan kita lah. Kalau tangan kita nggak pernah difungsikan, apa jadinya? Otot-ototnya mengkeret. Jadi giginya gitu kan? Jangan dibikin mager. Nah, kalau gigi seperti itu, nah, sudah. Maka ini anak-anak muda ini cobalah mari kita kembali kepada makanan-makanan alami, ya. Makan sayuran, ya, makan buah-buahan. Jangan buah-buahan di blender, jangan. Udah langsung buah makan. Gitu. Kemudian nasi aja sekarang juga udah nggak gini. Ya. Makannya
apa namanya, yang sudah tepung-tepung dibikin itu kan. Iya, iya. Nah, bikin kue atau bikin bahkan nasi juga dibikin makanan-makanan yang nasi dibikin apa beras dibikin tepung baru ya itu juga pengunyahannya bagaimana itu. Nah ini maka semakin nganggur yang giginya. paling bagus itu memfungsikan gigi dengan baik. Adapun kalau makan banyak gula nanti ini ya tetap kita sudah disediakan alat ya untuk membersihkan gigi. Ada pengetahuan untuk menjaga kebersihan gigi, manfaatkan itu. Tadi sahabatnya tadi ada yang sehari gosok gigi 7 kali. Oke lah silakan, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, ya. Bukan kok nanti kalau gosok giginya terlalu sering apa enggak ngerusak gigi. Lah kalau yang digosok itu atau alat gosoknya pakai gosok sepatu mungkin iya, tapi selama yang dipakai sikat gigi, oke enggak apa-apa. Pakai sikat gigi yang lunak. Jangan yang ini saya bawa ini contohnya, mungkin bisa dilihat. Ya. Kan di kemasan itu ada tulisan soft gitu kan ya? Nah itu betul. Ini yang seperti gergaji ini untuk kasus tertentu. Tapi kalau kita normal-normal saja, sekarang ini kan banyak yang sikat, yang kemarin-kemarin saya sampaikan itu banyak sikat gigi yang ada permukaannya ini. Berbagai merek sekarang pakai ini. Ya. Ada permukaannya yang warnanya beda. Ya, ada kayak bulu tambahan. Ini ya, ini ujungnya agak bukan runcing ya, bukan runcing. Sehingga kalau mengenai gusi kita aman. Nah, hati-hati itu kalau tidak ada yang ini, tidak ada ini tajam. Ya. Kalau kita menggunakan yang seperti ini ya kalau gosok gigi ya benar-benar gosok gigi. Jangan gosok gusi itu ya. Nah, gosok gusi itu bisa difungsikan dengan baik ya. Ini mereknya sudah saya tutup. Nah, sudah saya tutup. Nah, kemudian alat untuk menggosok lidah ini. Oh, lidah. Nah, jadi nanti permukaan lidah itu juga banyak kotoran. Satu arah ya? Satu arah saja. Kalau dua arah nanti mutah nanti. Satu arah saja dari dalam keluar itu. Nah, itu banyak dijual juga di toko-toko ya. Kemudian yang sering saya sampaikan sekarang beberapa waktu yang lalu juga ada benang gigi. Kalau dulu tadi lupa sama saya bawa yang roll tadi. Kalau dulu bentuknya roll ya. Kalau roll itu agak ribet. Ya macam lazimnya benang biasa gitu biasa. Ya, roll, tapi memang khusus untuk gigi. Ya. Kalau benang biasa kita pakai ini tangan jari ya. Agak ribet. Agak ribet. Kalau ini sudah ada pegangannya. Sudah ada pegangannya, tinggal masukkan ke sela-sela gigi gitu ya. Ini ada sela-sela gigi ini masukkan, bersihkan. Ya satu ini untuk 2 atau 3 sela-sela gigi lah. Jangan dipakai seluruhnya. Sudah banget, dekil banget nanti apa? Oh iya. Nah, kotor banget nanti. Jadi nggak bisa juga berulang-ulang ya. Macam tusuk gigi ya ini terbatas ya. Ini tusuk giginya. Kalau ada ini ya ujungnya untuk tusuk gigi, ininya untuk bersihkan. Nah, ini syukur kalau bisa tiap hari sebelum tidur lebih bagus. Tapi kalau enggak ada waktu misalnya, ya paling enggak 2 atau 3 hari sekali lah. Cukup untuk membuat gigi kita bisa jauh lebih bersih. Itu yang tempat-tempat tersembunyi ya. Betul. Yang terutama di sela-sela gigi. Ya, kadang pakai sikat gigi belum hilang-hilang ya, belum bisa korek. Sekeras apapun atau selama apapun pakai sikat gigi aja. Rata-rata sela-sela gigi kita itu sulitan. Nggak terjangkau oleh sikat gigi. Nggak kena ya. Nah, maka ini sangat dianjurkan pakai ini. Nah, maka tadi pola-pola pemanfaatan gigi yang bagus tadi, saya kira itu bagus pertanyaan apa yang saya sampaikan Mas Tommy tadi untuk menggugah para generasi muda kita lah. Jangan memanjakan mulut kita, gitu ya. Memanjakan dengan makanan-makanan yang justru malah serba instan. Nah, malah merusak itu nanti, malah merusak gigi kita. Nah, itu. Baik, Dok, kami sampaikan terima kasih di perjumpaan kali ini. Kita nanti sambung kembali ya, Dok ya. Insya Allah. Kan pasti akan panjang. Masih banyak ini. Banyak ya. Stok masih banyak, jangan khawatir.
Tinggal waktu aja, semoga kita diperjumpakan di waktu yang mendatang ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan klinik kita di kesempatan siang kali ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang dan saya Tomala Fatoni pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.